Di video keempat kali ini kita akan membuat tampilan awal dari aplikasi pendataan mahasiswa. Ini adalah tampilan ketika masuk aplikasi. Kalau misalkan kita inspect elemen yang ada di dalam aplikasi ini, itu kita memakai script HTML5 yang dimana di sini ada tag header, bagian atas ini ada tag header, kemudian ini ada di bawahnya itu ada menu alias navigasi, kemudian ada bagian di bawahnya itu section, yang dimana di section ini di dalamnya ada kolom buat artikel, tag artikel. Nah, selanjutnya yaitu aside ini di bagian kanan. Kemudian di bagian bawah itu ada footer. Nah, ini adalah tag-tag kita menggunakan HTML versi 5. Oke, kita langsung eksekusi saja. Nah, kita masuk lagi ke script Sublime Text, kita buat file baru. Ya, kalau di modul itu sudah ada sebetulnya. Kalau misalnya tinggal copy paste, boleh copy paste saja. Tapi kalau mau mengetik sendiri juga tidak apa-apa. Nah, kita buat file baru dengan nama index.php ya. Oke, nanti kita ketikkan di bagian-bagian ini. Oke, kita mulai dari script type HTML. Nah, ini menandakan dokumen tipenya HTML. Ini HTML5 ya. Kemudian HTML kita language and kemudian kita mulai dari tag id. Kemudian jangan lupa di bawahnya ini kita tutup tag id. Kemudian setelah hit kita lanjutkan body head. Tag head ini nanti digunakan untuk bagian atas yang ini ya, di tulisan aplikasi pendataan mahasiswa. Kita bikin kerangkanya dulu sebelum kita masukkan isi dari bagian-bagiannya. Kita tambahkan body, jangan lupa juga ditutup body biar tidak lupa. Kemudian kita, karena di body ini ada header, maka kita tambahkan tag header. Jangan lupa ditutup. Selanjutnya masih di dalam tag body, di bawahnya kan ini ada menu ya, alias navigasi. Kita bikin tag namanya nav. Maka kita tutup dengan tag nav. Nah, kemudian setelah navigasi itu di bawahnya ada tag main ya. Kita tambahkan tag main. Ya, jangan lupa kita tutup dengan tag main. Nah, tag main ini itu digunakan untuk bagian tengah kotak ini ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada section. Yang bagian sini itu adalah bagian section. Kemudian yang di bawahnya itu adalah artikel. Nah,
Oke, kita tambahkan di tengah-tengah main ini, kita tambahkan tag section. Jangan lupa kita tutup. Di dalam section yang sudah saya tadi jelaskan itu ada tag artikel. Main, sudah main, kemudian nah di bagian ini itu di bagian kanan itu namanya tag aside. Yang ini ya, kita tambahkan tag aside. Aside. Jangan lupa kita tutup. Nah, setelah tag aside, kita tambahkan tag footer. Footer ini di bagian bawah sini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita sudah tambahkan semua, jangan lupa kita tutup tag HTML-nya. Nah, ini merupakan kerangka dari aplikasi pendataan yang ini. Nanti sebelumnya kita akan tambahkan beberapa bagian yang ada di dalam sini. Nah, ini tak bagiannya. Oke, kita tambahkan pertama di bagian head, bagian sini. Oke, kita tambahkan title. Kita save dulu ya, namanya index.php. Kita tambahkan title di sini aplikasi pendataan mahasiswa Fasilkom. Lupa kita tutup title. Nah, title ini nanti digunakan untuk ada di tulisan ini ya, di atas ini, di barnya. Nah, kemudian di bagian body ini, terutama di bagian header, ya di bagian sini, kita tambahkan juga script dengan tulisan dengan heading 1, aplikasi pendataan mahasiswa. Kemudian di bawahnya kita pakai tag P, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. Ini nanti tulisan ini akan muncul di bagian sininya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kita save. Kemudian di bagian nav itu navigasi atau menu ya. Ini ada 3 menu. Di sini ada beranda, input data, dan tentang aplikasi. Di sini kita tambahkan well. Kita tambahkan juga perintah arep
Ini nanti kita isi dengan index.php ini sebagai halaman awal. Namanya di sini beranda. Kemudian ini kita paste saja. Kemudian yang kedua kita tambahkan di sini input data.php. Ini digunakan untuk menu input data. Dan yang terakhir adalah tentang, ini menu tentang aplikasi. Nah, ini nanti akan muncul di bagian navigasi yang ini ya. Oke, kemudian berikutnya ya adalah kita bikin di bagian bawah ini. Pertama kita bagian section dulu. Nanti kita di bagian section 2. Nah, sini kita tambahkan heading 2. Namanya data mahasiswa. Nah, ini nanti akan muncul di bagian sini. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan ini kan ada pencarian, jadi kita akan tambahkan pencarian di sini. Kita bikin form dengan actionnya index.php dengan metodenya yaitu post. Kita bikin di sini tag input tipenya teks. Lalu kemudian nanti kita tambahkan CSS-nya ya. Namanya kelasnya yaitu search. Kemudian kita tambahkan juga di sini value dengan namanya query cari. Nah, ini nanti kan buat pencarian. Kemudian di bawahnya itu tambahkan input juga. Ini tipenya submit. Jadi nanti begitu dicari di form ini, dia akan langsung submit actionnya dengan index.php. Kita hapus ini. Kemudian kelasnya ini button. Value-nya cari. Nah, karena di sini ada tipe button, maka otomatis nanti kita harus setelah diklik dia akan lari ke action ini. Ini untuk form pencarian yang ada di atas. Nah, kemudian kita bikin tulisan yang di bawahnya. Kita tambahkan di sini dengan tag array. Index.php. Di sini tambahkan tulisan tampilkan semua data. Tambahkan di sini tag break. Kemudian pakai tulisan text small karena nanti akan
kita buat tulisannya jadi lebih kecil buat yang di bawah ini. Kita kasih keterangan di sini pencarian berdasarkan nama dan agama. Oke. Jangan lupa di save. Nah, kemudian kita tambahkan agar ada jarak di bawah tulisan ini, kita tambahkan tag BR agar ada jarak antara pom dan tabel. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang ada di bawah ini, itu tagnya tabel ya. Oke, kita tambahkan di sini tag table. Nah, nanti kita akan tambahkan juga di bagian tabel ini kelasnya, itu table yang nanti akan kita buat CSS-nya ya. Ya, di sini juga saya lupa tadi nambahkan di bagian header kelasnya, yaitu banner. Sudah. Kita buat, kita tentukan kolom dan barisnya. Ini di sini ada nomor, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah, dan tindakan. Jadi di sini harus ada TD. Yang pertama nomor, saya copy paste saja biar cepat. Kemudian di sini yang kedua ada nama. Kemudian ada alamat. Kemudian ada jenis kelamin. Lalu kemudian agama. Lalu kemudian sekolah asal atau asal sekolah ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tindakan. Nanti tindakan ini nanti diisi oleh edit dan hapus. Jadi nanti datanya bisa diedit dan dihapus. Oke, setelah itu kita bikin agar biar sekalian kita bikin script PHP-nya juga di sini. Jadi script PHP ini nanti akan digunakan sekaligus pencarian dan menampilkan isi dari data yang ada di tabel. Nah, berikut scriptnya. Kita tambahkan di sini script PHP. Jangan lupa ditutup ya. Nah, karena di sini perlu mengakses sebuah file koneksi, karena ini sifatnya PHP natif, jadi kita butuh sebuah script atau sebuah file yang ada di dalam file koneksi.php. Nah, setelah kita panggil koneksinya, kita buat script SQL-nya. Kita bikin queries untuk mengambil data, yaitu select bintang from tabelnya, yaitu tabel mahasiswa sesuai dengan yang dibuat. Nah, kemudian ini query untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel. Nah, karena di atas ini ada pom pencarian, maka kita bikin apakah
data yang dicari ini ada atau belum. Nah, caranya yaitu kita bikin kondisi di mana jika isSet, artinya isSet ini dicek apakah si variabel itu diset atau belum gitu ya. Nah, artinya diset apa belum itu kita sudah melakukan pencarian atau belum dengan metodenya post. Nah, di sini kita menggunakan dollar post. Nah, tulisannya kayak gini ya. Jadi ini adalah variabel yang sudah ada di PHP, tinggal kita gunakan. Nah, apa yang dijadikan acuan yaitu di atas kan kita sudah melakukan name-nya yaitu kicari, berarti kita di sini tambahkan kicari karena di sini artinya dia si kicari ini sudah di-set atau belum gitu. Kalau di-set maka dia akan mencari hasil dari pencarian. Kemudian kita tambahkan juga di sini kicari, dolar kicari sama dengan dolar post kicari. Lalu kita bikin SQL di mana itu nanti digunakan untuk pencarian berdasarkan nama dan agama. Nah, kurang lebih SQL-nya seperti ini. Kita bikin select bintang from tabel mahasiswa where di mana nama like apa yang dicarinya kicari. Ini berdasarkan pencarian yang dilakukan. Lalu kemudian atau kalau tidak nama atau agama like dicari titik koma. Nah, setelah kita bikin query di atas, lalu kita bikin sebuah variabel query. Nah, kita bikin fungsi untuk memanggil variabel DB dan SQL yang sudah kita buat di atas dan di file koneksi yang sebelumnya. Kita buat di sini MySQL query. Nah, kita panggil $db parameter ke-1, kemudian parameter kedua $SQL. Nah, parameter DB ini itu dipanggil dari file koneksi.php yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu yang ini. Jadi sebelum kita mengakses ke tabel ya, itu kita harus butuh yang namanya database. Nah, sedangkan $db itu adanya di koneksi.php. Jadi kita penting untuk mengincludekan file koneksi karena di dalamnya itu kita sudah men-setting bagaimana kita mengkoneksikan antara database dan PHP. Karena script kita bersifat natif atau PHP natif, belum ke framework, jadi kita masih butuh include koneksi. Nah, selanjutnya SQL ini didapat dari ini. Baru kita ke cara pencarian. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan dolar nomor sama dengan 1.
adalah nomor ini nanti digunakan untuk nomor ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya nanti akan bersifat increment. Jadi akan setelah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita menggunakan perulangan while. Kita buat variabel data. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi lain, yaitu MySQL page array. Nah, ini gunakan untuk mengkonversikan ke dalam array. Nah, ini query yang diambil dari ini ya. Nah, barulah kita memanggil variabel-variabel yang akan kita buat dan beserta struktur dari tabel yang sudah kita buat ya. Ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, asal sekolah. Nah, oke. Jadi scriptnya seperti ini. Oke, yang pertama kita tampilkan dulu dalam bentuk echo. Karena ini kita bikin tabel, jadi kita butuh yang namanya tr. Kemudian echo lagi. Jadi masih tipenya string. Kita menggunakan td. Kemudian karena di dalam string ini harus memanggil variabel, maka harus ada titik. Nah, nomor ini nanti akan digunakan berurutan. Kita tutup lagi yang namanya td. Ini kurang lebih. Biar agak cepat, kita copy paste saja. Ini. Nah, selanjutnya kita akan manggil variabel data ini. Kemudian kita akan mengisikan field dari tabel yang sudah kita buat. Yang pertama berarti nama, alamat, jenis kelamin, agama, asal sekolah. Berarti di sini kita pertama tuliskan nama, kemudian alamat, kita copy paste saja, alamat, kemudian jenis kelamin, kemudian agama, lalu kemudian asal sekolah. Lalu kita tambahkan juga bagian untuk agar si aplikasi yang kita buat, yaitu ada tindakan edit dan hapus, ada sebuah link ya. Tapi kita bikin scriptnya seperti ini. Kita tambahkan echo juga di sini. Kita buat sebuah link, yaitu ref. Sama dengan tambahkan di sini edit data .php. Nanti kan kita akan memanggil ID yang sudah dibuat. Kita tambahkan di sini $data, kita panggil yang di atas. Namanya edit. Kita kasih jarak. Ini untuk edit.
Kemudian kita bikin lagi yang sama, kita copy paste saja. Kita tambahkan di sini, ganti jadi delete. Kita cek lagi biar pasti scriptnya dan tidak salah. Ini kita hapus ya. Nah, setelah itu kita tutup script td yang ini. Nah, setelah kita tutup, ya kita tutup juga script yang tr ini. Nah, barulah kita di bawah ini, kita berikan increment terhadap nomor. Karena nanti di bagian ini dia akan plus-plus, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita dimulai dari $no plus 1. Jadi ketika ada data kedua, berarti dia akan 2. Ketika data ketiga, maka dia akan ketiga. Dan seterusnya. Oke, ini sudah selesai. Scriptnya jangan lupa kita save. Nah, sebetulnya ini sudah bisa di running di browser ya. Dengan kita memanggil script bernama index.php. Misalkan kita panggil dengan localhost CRUD bagus D1A 10.0016. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi di sini memang belum ada CSS yang dibuat. Nah, karena kita belum menambahkan CSS untuk tampilannya, tapi untuk kerangkanya sudah dibuat. Nah, untuk video selanjutnya kita akan menambahkan CSS agar tampilannya lebih cantik ya, agar lebih kelihatan wujudnya tidak seperti tulisan seperti ini. Oke, itu saja. Mungkin maaf terlalu panjang, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.